Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Eleanor. Saya akan memulai presentasi kelompok kami dengan dasar yang paling penting, yaitu apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, pajak dibayarkan oleh masyarakat tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan bersama. Contohnya, dana pajak digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum. Untuk memahami pajak lebih dalam, yuk kita mulai dari jenis yang pertama, yaitu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara, tanpa bisa dialihkan ke pihak lain. Biasanya dikenakan secara berkala dan terikat dengan identitas atau penghasilan seseorang. Contoh pajak langsung. Berikut ini adalah beberapa jenis pajak langsung yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pajak penghasilan atau yang kita sebut sebagai PPH, dikenakan atas penghasilan individu maupun badan. Yang kedua ada pajak bumi dan bangunan atau yang disebut PBB, dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan. Yang ketiga adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB, dibayar oleh pemilik kendaraan setiap tahun. Sekarang kita bahas tarifnya secara rinci, mulai dari PBB, PPH, dan PKB. PPH orang pribadi menggunakan tarif progresif. 5% untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 juta, 15% untuk 60 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk 250 juta sampai 500 juta, 30% untuk 500 juta sampai 5 miliar, 35% untuk di atas 5 miliar. PBB tarif maksimal 0,5% dari nilai jual objek pajak yaitu NJOP, tergantung peraturan daerah. Dan PKB umumnya 2% dari nilai jual kendaraan bermotor dan naik untuk kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yuk kita masuk ke simulasi perhitungan pajak langsung. Saya akan memberikan contoh sederhana agar lebih mudah dipahami. Profil bernama Andi, status lajang, gaji per bulan mencapai 10 juta, gaji per tahun yaitu 120 juta, PTKP sebesar 54 juta untuk lajang. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut. Penghasilan kena pajak sama dengan 120 juta, kita kurang dengan PTKP yaitu 54 juta, dengan hasil 66 juta. Karena penghasilan ini masuk dua lapis taraf, maka 5% kali 60 juta dengan hasil 3 juta. Lalu 15% kita kali dengan 6 juta, sama dengan 900.000. Total PPH setahun yaitu 3.900.000 atau sekitar 325.000 per bulan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan saat kita melakukan konsumsi atau transaksi dan bisa dialihkan ke pihak lainnya. Artinya, kita membayar pajak ini tanpa sadar karena sudah termasuk dalam harga barang atau jasa. Berikut ini adalah contoh-contoh pajak yang tidak langsung secara umum sering kita temui. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan atas barang dan jasa, umumnya 11%. PPN BM dikenakan atas barang mewah seperti mobil sport, perhiasan, dan lain-lain. Bea masuk dikenakan saat mengimpor barang dari luar negeri. Tarif pajak tidak langsung. Masing-masing pajak tidak langsung memiliki tarif yang berbeda-beda. PPN 11%, PPN BM 10% sampai 200% tergantung jenis barang. Bea masuk biasanya 0% sampai 25% tergantung jenis barang dan negara asal atau Peraturan Menteri Keuangan 2025. Simulasi perhitungan pajak tidak langsung. Kita hitung bersama. Kondisi beli barang elektro dari luar negeri seharga 500 USD. Cross Rp15.000, nilai barang Rp7.500. Biaya masuk 10%, Rp750. PPN 11%. Dari Rp8.250 sama dengan Rp907.000. Total pajak Rp750 ditambah Rp907.000 sama dengan Rp1.667.500 perak rupiah. Perbedaan pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung dan tidak langsung memiliki perbedaan yang mendasar. Pajak langsung adalah
Pajak dibayar secara sadar dan langsung oleh wajib pajak kepada negara, contoh PPh. Sedangkan pajak tak langsung dibayar melalui aktivitas konsumen dan biasanya tidak terasa karena sudah termasuk dalam harga barang. Pajak langsung bersifat personal dan tidak bisa dialihkan, sementara pajak tidak langsung bisa dialihkan ke konsumen. Next, kita masuk ke fungsi pajak. Sebenarnya, pajak bukan hanya sumber uang negara loh, tapi juga punya fungsi penting dalam pembangunan. Jadi, fungsi pajak adalah peran strategis pajak dalam menunjang stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Meliputi 4 fungsi utama. Yang pertama, budgeter. Kedua, reguleran. 3, redistribusi. 4, stabilisasi. Nah, kita masuk nih ke fungsi pertama, yaitu fungsi budgeter. Fungsi budgeter ini adalah fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai belanja negara, pembangunan, dan pelayanan publik. Contoh nyatanya nih, pembangunan jalan tol, subsidi pendidikan, dan bantuan sosial. Fungsi reguleran berarti pajak digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak untuk memengaruhi pola konsumtif atau investasi. Contohnya nih, PPNBM tinggi untuk mobil mewah agar masyarakat kelas menengah tidak terlalu konsumtif. Ketiga, yaitu fungsi redistribusi. Jadi, fungsi redistribusi adalah pemerataan pendapatan. Pemerintah mengenakan pajak lebih besar kepada yang mampu dan menyalurkannya dalam bentuk subsidi atau bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Contoh nyata, program Keluarga Harapan atau PKH, subsidi listrik, dan bantuan UMKM. Kemudian, fungsi yang terakhir, yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi artinya pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya nih, saat inflasi tinggi, pajak bisa dinaikkan untuk mengurangi konsumsi. Sebaliknya juga, saat krisis, pajak bisa diturunkan. Untuk apa? Untuk mendorong belanja. Contoh, relaksasi pajak saat pandemi dan insentif pajak properti. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah cara bagaimana proses negara mengatur proses penentuan pembayaran dan pelaporan pajak. Sistem ini penting agar pajak bisa berjalan secara adil dan efisien. Self-assessment system adalah sistem yang digunakan saat ini, yaitu sistem yang dimana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Contohnya, kita mengisi SPT tahunan melalui e-filing di DJP online. Selanjutnya, official assessment system, yaitu official assessment system adalah kebalikan dari self. Di sistem ini petunjuk pajak atau fiskus yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Contohnya, pajak bumi dan pembangunan PBB dan tagihannya kita terima langsung dari pemerintah. Selanjutnya, perbedaan self dan official assessment. Perbedaan cukup jelas. Dari self assessment pajak aktif, contoh untuk modernisasi dan efisiensi. Official assessment, negara aktif cocok untuk objek pajak yang sulit diawasi. Self assessment memberi kepercayaan, juga butuh kepatuhan yang tinggi. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia. Terakhir, Indonesia menganut sistem apa? Indonesia menganut sistem self assessment sebagai sistem utama. Kenapa? Karena jumlah wajib pajak sangat banyak. Sistem ini mendorong kemandirian, kesadaran, dan efisien, namun tetapi diawasi dengan audit, pemeriksaan, dan saksi jika ada pelanggaran. Halo semuanya, sebagai penutup presentasi dari kelompok kami, sekarang saya akan membahas pertanyaan analisis untuk memperdalam pemahaman kita tentang pajak. Bagian ini saya akan menjawab 3 hal penting, yaitu contoh nyata dari fungsi pajak, simulasi sistem self-assessment, dan diskusi tentang pro dan kontra sistem perpajakan di Indonesia. Pertama, mari kita berikan contoh nyata dari 4 fungsi pajak yang telah kita bahas sebelumnya.
Yang pertama ada fungsi budgeter, yaitu pajak yang digunakan sebagai sumber utama dari penerimaan negara. Contoh nyatanya adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa yang sebagian besar dibiayai dari dana pajak. Selanjutnya ada fungsi reguleran, yaitu pajak yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Contohnya adalah pajak tinggi terhadap rokok dan minuman berpemanis yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang tersebut demi kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi redistribusi, yaitu pajak yang digunakan untuk masyarakat kurang mampu. Contoh konkretnya adalah program Keluarga Harapan atau PKH, di mana pemerintah memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin agar bisa memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, yaitu pajak yang digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Contoh nyatanya adalah insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha saat pandemi COVID-19 untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut saya akan menjelaskan tentang simulasi sistem self-assessment. Berikut adalah contoh soal yang kami buat supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua ya. Jadi Pak Rudi adalah seorang karyawan swasta dengan penghasilan tetap. Di akhir tahun Pak Rudi menghitung total penghasilannya selama setahun, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian Pak Rudi mengurangi penghasilan tersebut dengan penghasilan tidak kena pajak atau PDKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 46 juta rupiah. Setelah itu Pak Rudi menghitung sendiri besar pajak yang terutang, yaitu 5% dari 46 juta atau sebesar 2.300.000 rupiah. Pak Rudi lalu membayar pajak tersebut melalui bank atau aplikasi pembayaran pajak. Terakhir, ia melaporkan SPT tahunan melalui DCP online atau yang sekarang lebih dikenal sebagai sistem Cortex. Proses ini menunjukkan bahwa dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Terakhir, mari kita bahas pro dan kontra dari sistem pajak Indonesia dari sudut pandang masyarakat sebagai wajib pajak. Langsung saja ke yang pertama, yaitu sistem self-assessment yang digunakan di Indonesia cukup fleksibel dan sudah berbasis digital, sehingga wajib pajak bisa melapor dari mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Kedua, sistem ini mempercepat proses pelaporan dan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Dan yang ketiga, penggunaan layanan seperti e-filing dan e-billing membuat proses menjadi lebih transparan dan efisien. Namun, terdapat kekurangan juga, yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menghitung pajaknya sendiri, sehingga mereka bisa saja salah hitung atau bahkan tidak melapor. Sistem ini juga beresiko disalahgunakan, karena wajib pajak bisa saja dengan sengaja memberikan data yang tidak sesuai untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela juga masih tergolong rendah, sehingga butuh edukasi dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah. Jadi meskipun sistem perpajakan Indonesia sudah cukup maju, tantangannya masih ada. Sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan sistem pajak yang adil, efisien, dan bisa mendukung pembangunan negara secara maksimal. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang pajak, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, fungsi, sampai sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Semoga penjelasan kami bisa mudah dimengerti dan menambah wawasan teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video presentasi lainnya. Salam kami kelompok 2.